Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 02211132, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang risiko keuangan perusahaan. Keuangan adalah kemungkinan terjadinya kerugian finansial akibat ketidakpastian dalam kegiatan keuangan. Ini dapat diukur dengan uang dan biasanya dibandingkan dengan risiko non-keuangan, seperti risiko operasional. Secara sederhana, risiko keuangan adalah kehilangan uang atau barang karena perubahan dalam situasi keuangan. Risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Brigham and Houston yang dikutipkan oleh Dramawan pada tahun 2015 menjelaskan bahwa risiko keuangan adalah suatu tambahan risiko bagi pemegang saham biasa yang diakibatkan oleh penggunaan leverage keuangan. Leverage keuangan mengacu pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap atau hutang dan saham preference. Dalam perusahaan terdapat beberapa risiko keuangan lain yang cukup tinggi, di antaranya yang pertama, biaya produksi yang berlebih, harga bahan baku yang fluktuatif, inefisiensi produksi, teknologi yang usang. Yang kedua, biaya overhead yang tinggi, biaya sewa yang tinggi, biaya gaji yang tinggi, biaya administrasi dan umum yang tinggi. Yang ketiga, utang, beban bunga yang tinggi, risiko gagal bayar, terbatasnya akses ke pendanaan, pinjaman. Yang keempat, pinjaman yang berlebihan, kebiasaan buruk mengandalkan pinjaman, ketidakmampuan diversifikasi sumber pendanaan, arus kas yang terhambat. Selanjutnya, ketegasan manajemen dan dampak negatif pada keuangan perusahaan. Yang pertama, investasi berlebih pada pabrik baru, memboroskan sumber daya, kapasitas produksi yang tidak terpakai, risiko teknologi yang usang. Yang kedua, diversifikasi produk yang lemah, kehilangan fokus, peningkatan biaya, kanibalisasi pasar. Yang ketiga, investasi pada saat yang tidak tepat, kehilangan peluang, meningkatkan risiko terhambatnya pertumbuhan. Utang mempunyai 3 efek yang membahayakan, yaitu yang pertama, beban keuangan. Utang menciptakan beban keuangan bagi pinjaman karena harus membayar bunga dan pokok pinjaman secara berkala. Beban ini dapat menguras pendapatan dan membuat peminjam kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau operasional bisnis lainnya. Yang kedua, risiko gagal bayar. Jika peminjam tidak mampu membayar utangnya, hal ini dapat berakibat gagal bayar. Gagal bayar dapat merusak reputasi kredit peminjam dan membuat sulit untuk mendapatkan pinjaman di masa depan. Yang ketiga, stres dan kecemasan. Utang dapat menyebabkan stres dan kecemasan bagi peminjam karena mereka selalu dihantui oleh rasa khawatir tentang bagaimana mereka akan membayar utangnya. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kualitas hidup peminjam. Alasan pentingnya mengelola risiko keuangan. Yang pertama, melindungi dari kerugian. Risiko keuangan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, seperti kehilangan uang, aset, atau bahkan bisnis dengan mengelola risiko. Yang kedua, meningkatkan stabilitas keuangan. Membantu mencapai stabilitas keuangan dapat memastikan bahwa Anda
memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban keuangan dan mencapai tujuan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan keuangan. Meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan keuangan seperti membeli rumah. Yang keempat, meningkatkan ketenangan pikiran, membantu merasa lebih tenang dan aman karena tahu bahwa telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari kerugian finansial. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas. Meningkatkan kredibilitas mereka di mata investor dan pembeli pinjaman. Hal ini dapat membantu mereka mendapatkan akses ke dana yang lebih murah dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang keenam, meningkatkan daya saing. Mampu mengelola risiko keuangan dengan baik akan lebih mampu bersaing di pasar karena mereka memiliki lebih sedikit risiko gagal bayar atau mengalami kesulitan keuangan. Yang ketujuh, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan. Dengan mengelola risiko keuangan, perusahaan dapat meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingannya, seperti pemegang saham, karyawan, dan pelanggan. Kesimpulannya, risiko keuangan adalah bagian tak terhindar dalam dunia bisnis. Dengan memahami dan mengelola risiko secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan stabilitas keuangan, mencapai tujuan, dan meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.